Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berni, terima kasih kepada Anda yang telah mau meluangkan waktu ke channel saya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan, rezeki yang banyak serta berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan share tips sederhana bagi Anda atau untuk siapapun lah yang ingin membangun rumah secara mandiri dengan tidak menyewa jasa arsitek profesional. Ya. Walaupun saat ini mungkin ya, sebagian besar dari Anda tidak ada rencana apapun untuk rumah, ya. Tapi mungkin ini berguna untuk sekedar wawasan saja. Perlu diingat, yang saya utarakan di sini bukan hal-hal yang bersifat teknis, tapi hanya ilustrasi sederhana, umum-umum saja. Ya. Asumsi saya yang dibangun adalah tempat yang ditinggali, bukan lahan kosong yang akan dibangun rumah baru, gitu ya. Nah, membangun juga saya artikan luas, ya, lebih dari sekedar merenovasi atau memperbaiki saja, gitu ya. SDM sudah tersedia seperti mandor, tukang dan seterusnya. Fund atau pendanaan untuk hal ini juga sudah tersedia. Dan yang dibangun bukan hal kompleks yang membutuhkan skill, konstruksi ahli dan seterusnya. Karena kalau hal tersebut saya singgung nantinya akan jadi melebar, panjang juga gitu ya. Jadi hanya fokus seperti apa saja yang perlu diperhatikan ketika membangun rumah biasa tadi gitu ya. Oke, nah sebelum mulai membangun rumah ya, nah, penting terlebih dahulu Anda harus punya konsep. Ya, setidak-tidaknya tertulis atau seperti gambar coret-coret, denah layout, ruangan dan akses lainnya gitu. Anda bisa menggambarkannya lebih jelas seperti apa kira-kira bentuk yang akan Anda bangun kelak gitu ya. Anda juga bisa mengambil inspirasi dari foto dari majalah atau foto dari internet gitu ya. Dari itu Anda bisa memberitahu tukang kayu, tukang ledeng, misalnya tukang batu, tukang listrik, tukang plafon atau yang lainnya gitu ya. Tenaga apa yang harus mereka kerjakan ya. Selanjutnya Anda bisa menganggarkan apa saja biaya yang perlu Anda keluarkan gitu ya. Seperti bahan material apa yang perlu Anda beli ya, dan seterusnya gitu ya. Tadi saya bilang penting setidak-tidaknya berbentuk coret-coretan lah. Karena kalau hanya bersandarkan dengan ingatan saja, Anda akan kesulitan untuk mengkomunikasikan ke tukang ya dan merancang anggarannya gitu. Biasanya orang punya keinginan membangun rumahnya lagi gitu ya. Karena ada dua hal alasan, yaitu ingin dan butuh gitu ya. Misalnya karena ingin ruangan lagi ya, hingga butuh ditingkat ya, ingin asri, ingin ada taman, ingin ada teras dan sebagainya gitu ya. Nah, pembangunan tersebut biasanya mengikuti selera pribadi masing-masing hingga di beberapa kasus menjadi unik gitu ya. Semakin tersedia dana untuk itu, kecenderungannya semakin ingin jadi unik dan ingin aneh-aneh gitu ya. Keunikan arsitektur bangunan itu baik ya, dan hanya diperuntukkan untuk si pemilik gitu ya. Dia menjadi betah, senang dan menimbulkan kebanggaan gitu ya. Namun ada satu hal yang dilupakan ya, yaitu sesuatu yang tidak konvensional, tidak biasa, tidak umum. Nah, itu susah untuk dijual lagi susah gitu ya. Tambah unik dan nyentik sesuatu tambah sulit untuk ketika dijual. Lah kok mikir dijual kembali, kenapa gitu ya? Memang benar rumah adalah tempat tinggal, bahkan mungkin sampai akhir hayat di sana.
Tapi berpikirlah sebelum membangun. Andai di masa depan akan dijual. Ya. Bagaimanapun juga toh semuanya pasti dijual. Rumah sekalipun, andai bukan Anda, mungkin anak-anak cucu Anda kelak gitu ya. Jangan lupa juga ini akan berakibat ke dana yang dibutuhkan. Semakin unik, maka pembangunannya akan semakin mahal. Jadi konvensional sajalah dalam merancang bangunan. Itu yang terbaik. Saya begitu gitu ya. Tentu saja dengan tidak melupakan tampilan estetika dan keindahan. Ya. Itu tetap dan jangan dikesampingkan. Kalau ada dana, bikin yang seindah mungkin, tapi tetap konvensional. Kalaupun Anda ingin yang unik, ya, berusaha untuk justru keunikan tersebut memberikan value atau nilai tambah kalau dijual kelak gitu ya. Saat Anda akan memutuskan untuk memilih material atau bahan apa saja yang digunakan untuk ruangan yang akan dibangun, Anda akan diberi banyak pilihan alternatif. Dari yang murah ya sampai yang mahal, dari yang paling indah atau kuat sampai yang biasa-biasa. Di sini perhitungkan biaya total per meternya secara keseluruhan, lalu sesuaikan dengan anggaran. Kecenderungan orang adalah memilih yang paling bagus, tapi mengesampingkan hal-hal lain yang atau sesuatu yang menyertainya. Contoh, mungkin saja seseorang memilih lantai ubin mahal, tapi kurang memperhitungkan pada biaya pemasangan. Atau melupakan bahwa di ruangan lain ternyata juga butuh lantai ubin, atau masih perlu bikin tangga lagi, atau harus mengecat dinding luar dan lain sebagainya. Ada baiknya Anda juga punya dana cadangan untuk biaya-biaya yang tak terduga yang akan timbul. Secara keseluruhan, seberapa besar biaya-biaya nantinya harus dikeluarkan, haruslah diantisipasi dan diperhitungkan secara realistis gitu ya. Jika memang secara finansial tidak terjangkau, haruslah diterima dan dicari alternatif gitu ya. Sebetulnya untuk berhasil dalam membangun rumah secara mandiri dan dengan tepat sesuai anggaran, gampang kok. Anda hanya harus mampu memutuskan secara tepat apa saja yang perlu dibeli dan diperlukan, apa saja yang harus diperkecil pengeluarannya gitu ya. Sepenuhnya dihilangkan atau ditambahkan. Nah, yang penting Anda punya perencanaan dan persiapan sebelumnya. Tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya mandi. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum